Kalau dia qara'a yaqra'u, saya himpun huruf, saya himpun masalah masyarakat, setelah itu saya sampaikan, selesai urusan. Itu namanya iqra'. Tapi kalau dia talah yatlu, bukan itu. Saya baca sesuatu, saya pahami yang saya baca itu, saya ikuti pesan yang dibaca itu. Itu arti tilawah. Berarti kalau ada orang musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran, itu makna permukaannya. Yang betul itu perlombaan mengikuti apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Sederhananya, perlombaan mengamalkan Al-Quran. Hei manusia, jangan kamu merasa suci. Karena yang suci itu apa tadi? Al-Quran. Karena semua aktivitas yang kamu lakukan, biarpun kamu lakukan itu benar, sebenarnya ada salahnya. Sekali lagi, biarpun yang kamu lakukan benar, semuanya selalu ada salahnya. Saya Pak Ustadz, alhamdulillah, baca Al-Quran saya ini sampai tengah malam, ada salahnya. Begadang. Saya tidak mau baca Quran, salah lagi. Apa salahnya? Tidak baca salah. Namanya opportunity cost namanya. Peluang yang harus selalu dibayar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda orang tua kita, Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ustadz Kamaluddin, seluruh pengurus masjid yang sama-sama kita cintai ini, adik-adik yang datang dari pesantren untuk mempelajari Al-Quran, sehingga kajian ini lebih bermutu karena dihadiri oleh langsung para penuntut ilmu, khususnya di bidang ilmu agama. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, saya akan tetap mempelajari, mengajarkan tentang surah-surah yang ada dalam juz ke-30, yaitu juz Amma. Juz Amma. Apa Pak Ustadz yang mau kita pelajari? Surah Al-Bayyinah namanya. Surah Al-Bayyinah. Semua kita ini hafal ini insyaallah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai selanjutnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ayat terakhir. Dia katakan begini Bapak Ibu sekalian dalam Al-Qur'an itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya itu, kata dia begini, orang-orang yang kafir, satu, apa? Orang-orang yang kafir. Wal musyrikina min ahlil kitabi wal musyrikina, golongan ahli kitab dan orang musyrik. Berarti ada dua orang kafir itu. Siapa tadi? Ahli kitab dan orang, ini harus hati-hati nih. Kalau tidak nanti salah pemahamannya tentang perempuan yang boleh dinikahi. Ahli kitab boleh dinikahi perempuannya. Tapi mana dia? Itu perdebatan ulama. Tapi kalau orang musyrik tak boleh. Wala tunkihul musyrikat. Tapi kalau dia wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, itu boleh dinikahi itu. Quran membedakan orang kafir itu ada dua. Satu dari ahli kitab, satu dari orang musyrik. Nah, ini harus jelas dulu di awal. Mereka itu, yang dua golongan itu, munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
Coba kita lihat. Berapa tadi orang kafirnya? 2. Satu ahli kitab, satu musyrik. Ahli kitab itu ada 2. Yahudi dan Nasrani. Musyrik itu 1. Itu yang di Mekah itu. Jadi yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu masyarakat itu dulu ada 3 yang kafir. Yahudi, Nasrani, musyrik. Musyrik itu penyembah berhala. Yahudi itu percaya kepada Nabi Musa, tapi juga percaya kepada Uzair anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ada satu lagi, Nasrani itu percaya dia kepada Allah, tapi dia percaya Al-Masih adalah anak Tuhan. Semua ini kafir dalam bahasa Al-Quran. Mereka ini munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan mau meninggalkan ajaran agama mereka itu hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, siapalah itu bukti yang nyata itu? Bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, setelah datang Nabi, ada nggak yang beriman? Ada. Orang musyrik itu setelah datang Nabi, ada yang masuk Islam? Ada. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Iya, pertama dia datang mau membunuh Nabi ya. Tiba-tiba ditengoknya adiknya baca Al-Quran sama adik iparnya, ya. Masuk Islam. Berarti mereka ini mau masuk Islam kalau datang Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Al-bayyinah. Bukti yang nyata. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada kawanmu yang jahat kali, jangan bilang begini, kau memang keturunan Fir'aun kau. Pasti kau masuk neraka jahanam. Jangan bilang gitu ya. Karena orang yang dulu membunuh Nabi Muhammad, sekarang tidur kuburannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Jadi yang nakal-nakal ini belum tentu nasib dia itu nanti macam Fir'aun. Tenggelam di Laut Merah. Belum tentu. Masa lalu dia yang buruk. Masa depan dia belum tentu. Tengok itu Umar bin Khattab. Orang Yahudi ada yang masuk Islam setelah Nabi datang? Ada. Orang Nasrani ada yang masuk Islam setelah Nabi datang? Ada. Nah, jadi datang kepada mereka apa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, pesantren ini harus dalam sedikit tentang kosakata ini. Munfakkina lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Apa itu munfakkina? Kalau terjemahan bebasnya itu dia terlepas. Gini ya, saya kasih contoh. Ini ada buah, supaya dalam ini anak pesantren bisa menjelaskan nanti. Ada buah, kemudian saya ambil kulitnya, saya letak di sini isinya, saya letak di sini kulitnya. Ini namanya infakka atau infakka. Terpisah. Terpisah dia. Pertanyaannya, sulit atau mudah memisahkan satu buah dengan kulitnya? Agak sulit. Bahkan sebagian harus pakai pisau. Begitulah kira-kira orang musyrik dan orang kafir itu berpisah dengan agamanya. Sulit dia. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu namanya munfakkina. Apa tadi? Terpisah. Ingat cerita buah itu tadi. Infakka yanfakku. Artinya itu terpisah. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baru saya lanjut lagi. Ini anak-anak. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Ini mic-nya begini ya. Masalah datang-datang ini. Saya kasih contoh lagi. Ini anak pesantren ini harus dalam ilmunya. Supaya nanti kalau ceramah percaya orang. Betul? Ini ada mic berdiri di sini. Umpamanya. Pas saya ceramah, Pak BKM nengok. Itu mic Ustadz tuh kejauhan. Baru kata Pak BKM begini. Dekati mic-nya. Pertanyaannya,
Saya yang mendekat atau mic-nya saya geser? Perhatikan kalimat. Dekati mic-nya. Saya yang bergeser atau mic-nya saya geser? Saya yang bergeser. Baru besok bilang Pak BKM, dekatkan mic-nya. Beda itu. Ini agak-agak aja. Ini belum pas ini dengan ayat ini. Ini bahasa Indonesia ini kurang dia. Miskin dia kosakatanya. Lebih kaya lagi bahasa Jawa sebenarnya. Nabi ini tadi, dia datang kepadamu. Coba lihat. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka. Siapa yang datang? Nah, berarti tadi, mana tadi itu? Dekatkan atau dekati? Mik tadi itu. Hah? Mana dia, Pak? Dekatkan. Artinya, saya yang perlu kuat suaranya, tapi mic-nya yang saya geser. Benar nggak itu? Tak betul itu sebetulnya. Yang betul itu bagaimana? Karena saya yang butuh, seharusnya saya dekati, bukan dekatkan. Karena saya yang perlu. Tapi Nabi Muhammad ini, biarpun kamu yang perlu, dia yang... Berarti kalau kamu kafir, siapa yang salah? Kita yang salah itu. Jadi jangan lagi bilang begini, kejam kali lah itu Islam. Orang kafir masuk neraka. Enggak. Dia datang kepadamu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Menurut saya, belum pas juga ini terjemahnya. Coba kalau misalnya diganti begini. Saya datang kepadamu, satu lagi, saya mendatangimu. Mana lebih kuat lagi itu? Nah, Nabi itu bukan sekedar datang kepada kita, tapi dia mendatangi kita. Jelas, adik-adik? Begitu jelaskan sama masyarakat itu. Mana lebih kuat? Datang atau mendatangi? Mendatangi. Berarti kita yang perlu sama Nabi itu, dia bukan cuma datang kepada kita, tapi dia mendatangi kita. Kalau begitu apa tugas kita? Buka hati. Supaya masuk cahaya Islam. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu. Saya lanjutkan lagi tentang datang-datang ini. Di dalam Al-Quran ada seorang ulama. Seorang ulama namanya Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dia katakan begini dalam teorinya sebelum dia meninggal menulis tafsir Al-Manar. Semua kata ata ya'ti dalam Al-Quran, kata dia, itu maknanya negatif. Dibantah paham itu. Karena dalam Al-Quran disebut wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, ya'tuka katanya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Surah Al-Hajj 17 itu. Ya Pak Imam. Ya'tu bisa maknanya positif. Yang ini dia. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ata ya'ti maknanya bisa negatif, bisa positif. Baca itu dalam tafsir Al-Manar. Ada penjelasannya. Yang mau saya sampaikan begini. Ini anak-anak pesantren. Sebelum banyak baca, jangan cepat simpulkan. Kacau kesimpulannya. Itu ulama besar itu. Nama gurunya Syekh Muhammad Abdul. Nama tafsirnya tafsir Al-Manar. Dia tafsirkan surah Yusuf. Pas dia pulang mengantar salah seorang pangeran Raja Arab Saudi. Meninggal dia tak selesai tafsirnya. Hanya sampai di surah Yusuf itu pun tak sampai habis. Hanya sampai itu Ustaz. Fatiris samawati. Sampai situ ditafsirkan. Baca adik-adik. Tafsir Al-Manar namanya. Bukan Al-Munir. Kalau Al-Munir penulisnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beda. Itu ulama baru. Namanya tafsir Al-Manar. Artinya apa? Baca dulu banyak. Baru ambil apa tadi? Kesimpulan. Tentang atayati. Baru saya lanjut ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata itu yang datang kepadamu wahai orang kafir, wahai Nasrani, wahai Yahudi, wahai orang musyrik. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata itu adalah Rasul, seorang Rasul
Yatlu suhufan mutahharah, ngapain dia rupanya? Yatlu, membaca. Suhufan artinya suhuf. Ada itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa itu? Sohif. Apa itu sohifah? Lembaran-lembaran. Apa maksudnya itu? Al-Quran. Kenapa rupanya Al-Quran yang dibacanya itu suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Saya mau agak dalam di sini sedikit ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau saya bilang rusul, berapa nabinya? Rusul. Banyak. Kalau saya bilang rasulun, nabinya berapa? Satu. Berarti yang dimaksud di sini siapa itu? Satu nabi. Siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, Pak. Lihat ya adik-adik, Bapak Ibu sekalian. Yatlu suhufan mutahharah, dia itu membaca. Membaca. Bukan yakro, tapi dia yatlu. Wahyu pertama apa yang turun? Ikra. Sekarang dia sebut apa? Yatlu. Nah, apa bedanya itu? Lihat dulu kalimat itu. Musabaqah tilawatil Quran. Tadi yatlu suhufan mutahharah. Musabaqah perlombaan. Tilawatil baca. Al-Quran artinya Al-Quran. Berarti perlombaan membaca Al-Quran. Yatlu suhufan mutahharah, membaca lembaran-lembaran yang suci. Tilawah, tala yatlu tilawah. Bukan qara'a yaqra'u. Apa itu Ustaz bedanya? Kalau dia qara'a yaqra'u, baca yang baik, baca yang buruk. Sekali lagi. Qara'a yaqra'u artinya baca yang baik, baca yang buruk. Hei Nabi Muhammad, baca masyarakatmu yang musyrik itu. Buruk kelakuannya. Baca itu. Baca Abu Jahal, baca Abu Lahab, baca juga Abu Talib. Baca semua. Baca juga istrimu Khadijah. Nanti kamu di Madinah, baca di situ orang Islam, baca Yahudi, baca Nasrani. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Qairuizah. Baca semua. Baca semua itu. Itu ikra. Tapi kalau yatlu, khusus yang dibaca yang baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia qara'a yaqra'u, membaca semuanya. Yang baik dan yang buruk. Kalau dia tala yatlu, artinya semua yang dibaca harus yang suci. Makanya tadi musabaqah tilawatil Quran. Karena yang dibaca adalah Al-Quran. Baru maknanya yang lebih dalam. Itu tak cukup itu sampai di situ. Kalau dia qara'a yaqra'u, saya himpun huruf, saya himpun masalah masyarakat, setelah itu saya sampaikan, selesai urusan. Itu namanya ikra. Tapi kalau dia tala yatlu, bukan itu. Saya baca sesuatu, saya pahami yang saya baca itu, saya ikuti pesan yang dibaca itu. Itu arti tilawah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia qara'a yaqra'u, saya himpun huruf-huruf, saya himpun masalah masyarakat, saya jelaskan, selesai urusan. Itu qara'a yaqra'u. Biasa aja. Tapi kalau dia tala yatlu tilawah, saya baca itu teks, saya baca masyarakat, baru saya simpulkan, kemudian saya ikuti pesan-pesan yang bagus dari yang saya baca itu. Beda. Berarti kalau ada orang musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran, itu makna permukaannya. Yang betul itu perlombaan mengikuti apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Sederhananya, perlombaan mengamalkan Al-Quran. Itu sebenarnya. Apa namanya tadi? Tilawah. Tala yatlu. Bisa bedakan itu. Iqra dan tilawah. Bisa. Anak-anak santri harus bisa. Supaya apa? Kita bicara itu tidak hanya di permukaan-permukaan aja. Tapi kita ngerti, oh ini kata ini di sini. Apa yang dibaca? Suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang suci. Nah, mohon izin Pak BKM, saya menyimpang dulu sedikit. Karena saya agak senang menengok anak-anak pesantren ini. Oh, kajiannya harus dalam-dalam.
karena dia calon ulama di tengah masyarakat. Sekarang kita ini krisis ustadz. Krisis ustadz yang betul-betul bisa memahami kosakata Al-Quran. Yang bisa ceramah banyak. Khutbah namanya. Tapi yang ulama, itu sedikit sekarang. Dulu pun disebut Nabi itu. Nanti di akhir zaman, banyak penceramah, sedikit ulama. Terjadi sekarang, ya. Yang melucu-lucu tapi tak jelas, ya. Mudah-mudahan kalian jangan begitu. Kalau bisa dua-dua, bisa melucu tapi berisi. Siapa contohnya? Ustaz Somad. Berisi itu ceramahnya, lucu juga. Keren dia itu. Mudah-mudahan nanti kalian berhasil, bisa seperti itu insya Allah. Tapi dari sekarang, dipupuk dari sekarang. Tak bisa diaminkan aja itu, harus belajar dari sekarang. Saya mau dalam sedikit, yang ini. Pokoknya pagi-pagi ini dalam semua kajiannya. Karena nggak ada yang tidur saya lihat. Mungkin karena dikasih makan duluan tadi. Sehingga semangat dia. Terkait dengan yang pertama tadi. Lihat ya, suhub namanya. Kalau saya, ada orang salah kepada saya. Salah dia. 3 yang bisa saya lakukan sama dia. Misalnya di bulan Syawal ini. Yang pertama, saya tutup kesalahan dia ke saya. Itu saya meniru sifat Tuhan namanya Al-Ghafur. Al-Ghaffar. Karena Ghafur artinya menutup. Habis sholat apa? Astaghfirullahaladzim. Artinya itu, wahai Tuhan, tutuplah dosaku. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tutup kesalahan seseorang, bisa nggak saya buka balik? Sama. Tuhan, ditutupnya kesalahan kita, bisa dibukanya balik? Bisa. Kata Imam Ghazali, Tuhan yang Al-Ghafur, yang maha penutup itu, ada yang ditutupnya dalam dirimu. Yang pertama, dia tutup isi perutmu. Betul? Coba misalnya saya ceramah di sini, nampak isi perut saya, dada saya, darah ini, mompa-mompa di sini. Bubar ini ceramah. Ya, kita sepele dengan itu kan. Sadar kita, Tuhan itu Al-Ghafur. Dia tutup fisik kita ini. Dan yang kedua, dia tutup dosa-dosamu. Berarti kalau dosa ini ditutup, bisa suatu saat dibuka. Itu sebabnya dosa zina di dunia bisa ditutup Tuhan, tapi nanti di sana dapat siksa balik. Berarti ditutupnya di sini, dibukanya, itu namanya Ghafur. Astaghfirullahal. Salat itu, Rabbil firli, wahai Tuhanku. Kalau bahasa Indonesianya, ampuni. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang betul adalah tutup dosa-dosa. Berarti kalau orang salah ke kita, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tutup. Baru yang kedua, lihat nanti suhuf ini. Bagaimana dalamnya makna suhuf. Yang kedua, saya Pak Ustadz, tidak mau saya menutup dosa dia. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya mau mengamalkan ayat itu. Wal ya'fu. Saya maafkan dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang itu. Wa'fu anni, maaf. Maaf itu hapus. Mana lebih tinggi? Dosa kita ditutup atau dihapus? Dihapus. Dihapus dosa itu. Dihapus dia. Pertanyaannya, ini selembar kertas. Saya ambil penghapus. Saya hapus begini, ada nggak bekasnya? Tidak ada Pak Ustadz, karena penghapusnya pro, yang premium. Koyak kertasnya. Berarti tidak bermasalah. Tidak Pak Ustadz, kertasnya kuat. Tintanya pulpen. Apa yang terjadi? Memang terhapus, tapi rusak-rusak juga kertasnya. Kalau lama-lama kertasnya terrusak, tintanya bertahan, tahu apa yang rusak? Penghapusnya yang rusak. Berarti dalam menghapus dosa ini tetap ada masalah sebenarnya. Tadi ditutup bermasalah karena ada, cuman ditutup. Kalau dihapus hilang, tapi ada bekasnya, ada yang rusak. Kalau bukan penghapusnya, tintanya yang rusak. Kalau bukan tintanya, kertasnya yang rusak. Namanya itu wa'afini wa'fu anni. Al-afiyah, dimaafkan. Berarti Bapak Ibu,
Kalau ibu memaafkan dosa orang, maafkanlah kau. Sebenarnya hatinya masih tergores itu. Betul apa tidak itu? Yang paling kuat suaranya, yang paling sakit hati lah itu. Masih tergores dia di dalam. Ini manusia ini payah. Kalau tangan ini tergores, bawa ke rumah sakit. Di laser-laser orang tuh Pak, 3 hari selesai di urusan. Apalagi banyak duit, hilang semua sama bekas-bekasnya. Tapi kalau hati itu tergores, bawalah ke rumah sakit. 30 tahun belum tentu selesai itu urusannya. Iya Pak ya. Biasanya ibu-ibu itu. Kalau kami bapak ini mudah memaafkan. Cuman ingat aja. Tetap ingat. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Ditutup salah. Dimaafkan, tetap ada bekasnya. Nah, ini dia. Wal ya'fu wal yasfahu. Lihat tadi, suhub. Suhub terambil dari kata sohifah. Sohifah artinya selembar kertas yang belum ada tulisan. Boleh juga disebut dengan halaman. Halaman. Suhub. Lembaran-lembaran yang belum ada tulisan. Kalau begitu, tidak cukup kututup dia, tidak cukup kumaafkan dia, kuhapus, harus kubuka lembaran baru. Sekali lagi, harus kubuka lembaran yang baru. Itu namanya suhub. Itulah sebenarnya syawal itu. Pertanyaannya, mudah atau susah itu? Membuka lembaran baru kesalahan orang sama kita. Mudah apa susah? Susah sekali. Itu namanya sohifah. Apa tadi itu? Lembaran yang baru. Lembaran yang suhufam mutahharah. Tapi itu dalam konteks kebahasaan. Yang dimaksud di sini yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Suhufam mutahharah. Lembaran-lembaran yang mulia. Lembaran-lembaran yang suci. Berani nggak mengamalkan begini? Nampak Al-Quran di senta-senta itu. Tidak berani membacanya karena tak tahu punya siapa. Coba amalkan. Kadang itu yang mengurangi keberkahan itu. Ini lagi murojaah, tiba-tiba lupa. Ada nampak Quran situ, pakai. Ada nampak Quran situ, pakai. Memang dimaafkan dia itu, tak pala dosa. Tapi kurang suci. Dari segi akhlak itu tak betul. Dari segi hukum, itu bisa jadi sah. Tidak ada masalah di situ. Udah, nanti kalau aku minta amannya itu. Begitu kira-kira kan? Nah, coba ini. Izin. Nah, kalau begitu, bagaimana? Jaga-jaga. Yang bisa kamu lakukan. Yang bisa kamu lakukan. Kita lanjut. Katanya, fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu, kutubun qayyimah. Ada di situ kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab itu artinya banyak. Bisa jadi ketetapan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Ada ketetapan-ketetapan yang lurus dalam Al-Quran, biarpun tak cocok dalam dirimu. Sekali lagi. Ada ketetapan-ketetapan yang lurus dalam Al-Quran, biarpun tak cocok sama dirimu. Itulah yang banyak itu, Pak. Banyak di ajaran agama ini tak cocok menurut nafsu kita, tapi harus dikerjakan. Itulah yang banyak itu. Dia kata, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak kali di Al-Quran itu yang lurus tak cocok sama dirimu, tak cocok sama nafsumu. Tapi kalau hatimu bersih, cocok. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Paksa-paksakanlah sholat. Paksa-paksakan berzakat. Paksa-paksakan bangun tengah malam. Lebih bagus terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk inti. Ya. Paksa-paksakan senyum sama tetangga itu biarpun sakit hati. Paksa-paksakan membuka lembaran baru. Paksa-paksakan infak. Cerita apa tadi kita? Kas kita itu tadi kan? Paksa-paksakan itu. Karena sekali lagi, lebih bagus terpaksa masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Balik lagi ke tadi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kata Al-Qur'an. Mereka itu semua, siapa tadi? Yang tiga itu. Yahudi, Nasrani, musyrik, yang disebut Quran dengan kafir.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, yang ahli kitabnya itu bukan musyriknya. Yang ahli kitabnya itu tidak terpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya, dulu Pak, mereka bilang begini, turunkanlah nabi dari kami, turunkan nabi dari kami. Yahudi itu dan Nasrani itu. Berarti maksudnya dari mana turunnya itu? Dari Palestina. Tiba-tiba turun dari Arab. Nabi Muhammad SAW. Gara-gara itu terpecahlah mereka. Terpecah mereka. Terpecahnya ada sebagian yang masuk Islam, ada yang tidak. Dia katakan begini, setelah datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Saya lihat kita pun umat Islam ini begitu. Cobalah Pak perhatikan. Selama ini mereka sama-sama nggak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Rukun-rukun aja mereka. Tapi setelah mereka pintar-pintar, apa yang terjadi? Berantem. Itu yang sering terjadi sekarang. Banyak kali yang begitu. Dulu di kampung-kampung itu enak. Mengurus padi sama-sama. Mengurus pertanian sama-sama. Ada namanya dalam bahasa Mandeling, masalah pahari namanya. Sama-sama semua dikerjakan. Karena ilmu belum banyak. Ya masyarakat itu begitu aja kehidupannya. Tapi setelah banyak kali ilmu ini sedikit-sedikit berantem. Tak percaya? Tengok TikTok di komen-komen itu. Semua berilmu. Tengok di Facebook, di komen-komen. Tengok di Instagram. Setelah banyaknya ilmu pengetahuan ini, sedikit-sedikit berantem. Sedikit-sedikit berantem. Semuanya berantem orang sekarang. Ini pun nanti, tengok. Dulu kita nggak ngerti-ngerti politik-politik. Setelah kita ngerti apa yang terjadi? Ribut-ribut. Ribut-ribut kita yang terjadi. Nah, mirip dengan kelakuan orang ini. Kelakuan apa tadi? Ahli kita. Kata Al-Quran, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan kamu terpecah belah. Yang boleh itu kamu berbeda. Beda boleh. Yang tak boleh apa? Tafarruqu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, jangan terpecah belah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah-hikmah dari pelajaran ini. Padahal kata Al-Quran, di ayat yang terakhir, ayat kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ini sebagai penutup. Padahal manusia itu, Yahudi, Nasrani, musyrik, semuanya hanya diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Saya mau garis bawahi. Tadi cerita apa? Cerita tentang ahli kitab. Baru dia katakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Apa arti yuqimus shalah? Mendirikan, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Rupanya orang Yahudi Nasrani itu pun disuruh untuk melakukan itu. Apalagi kita umat Islam. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Apa tadi itu? Menyembah Allah dengan ikhlas, kemudian melaksanakan salat dan juga melaksanakan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Bapak Ibu yang saya hormati, surah Al-Bayyinah membagi manusia kepada 3 macam. Satu katanya, mereka itu adalah kafir tapi modelnya 3. Nasrani, Yahudi, dan musyrik. Nah, adik-adik yang belajar akidah, kalau disebut Al-Quran dengan kata kafir, kunci di kepalamu ada 3 macam. Jelas, ada 3 macam. Yahudi, Nasrani, musyrik. Bagaimana membedakannya Pak Ustadz? Mudah. Kalau dia Yahudi, dia percaya kepada Allah. Tapi dia akui Uzair sebagai anak Allah. Nasrani dia percaya kepada Allah, tapi dia Isa sebagai anak Allah. Musyrik sebagian tidak percaya kepada Allah, tapi dia percaya kepada patung. Ada juga percaya dia kepada Allah, tapi dia sembah patung supaya dia dekat kepada Tuhan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, kata Al-Quran. Jelas ya yang pertama. Kemudian buka hati dan pikiran, karena agama ini Nabi Muhammad itu kita yang perlu, tapi dia mendatangi kita. Tugas kita adalah membuka diri. Jangan tutup diri.
Sudah baik sekali itu Nabi itu. Dia yang datang kepada kita. Ingat cerita mikrofon yang saya sampaikan tadi. Antara mendekati dan mendekatkan. Ingatlah cerita itu. Yang terakhir, sebagai kesimpulannya, Islam ini sebenarnya agama yang bagus. Tapi kita masih sulit bersatu karena banyaknya ilmu pengetahuan yang tidak kita mengerti. Terima kasih Pak PKM, seluruh jamaah yang saya muliakan, adik-adik yang dari pesantren, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.